Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nugraha, NPM 100-400-17-053. Fakultas Hukum, Universitas Islam. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pelaksanaan Program Zero Street Crime sebagai usaha penanggulangan kejahatan jalanan oleh kepolisian sektor keamanan. Yang poin pertama, latar belakang masalah. Tingkat pengangguran di Indonesia pada Agustus 2020 meningkat dan mencapai 9,77 juta orang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kemudian, faktor kemiskinan berpotensi kepada seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya tindak kejahatan jalanan. Tindak kejahatan itu sendiri selain melanggar hukum juga merugikan orang lain, misalnya perampokan, penodongan, pencurian, penipuan, dan lain-lain. Ada dua faktor yang memulai munculnya tindak kejahatan, yaitu faktor eksternal, antara lain kondisi kejiwaan seseorang, tingkat pendidikan seseorang, kedudukan seseorang dalam masyarakat. Faktor eksternal berhubungan dengan faktor ekonomi, perubahan harga, kemiskinan, pengangguran, urbanisasi, dan faktor agama, kurangnya pemahaman tentang agama. Kemudian, kegiatan Zero Street Crime ini dilaksanakan pihak kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung Selatan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Pangalengan dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan jalanan di wilayah Kecamatan Pangalengan. Kemudian, bagaimana pelaksanaan program Zero Street Crime di wilayah kepolisian daerah Kecamatan Pangalengan dalam perspektif kriminologi. Kemudian, hasil dan pembahasan. Jenis kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian sektor Pangalengan tahun 2019 sampai 2021. Kemudian, tabel yang selanjutnya, kuantitas kejahatan jalanan dari tahun 2019 sampai 2021. Tahun 2019 sampai tahun 2021, jenis-jenis kejahatan jalanan yang terjadi adalah pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, curanmor, tindak pidana pengeroyokan, dan penganiayaan. Kejahatan terbesar ada pada kategori curat sebanyak 74 kasus. Kejahatan terbesar kedua, curas sebanyak 13 kasus, curanmor 10 kasus, tindak pidana pengeroyokan 9 kasus, dan kejahatan penganiayaan sebanyak 23 kasus. Ini merupakan salah satu contoh kasus yang berada di Kecamatan Pangalengan yang didokumentasikan oleh masyarakat setempat. Kemudian, analisis identifikasi masalah. Yang pertama, analisis penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Pangalengan dalam upaya menanggulangi tindak kejahatan jalanan di wilayah Kecamatan Pangalengan. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang pertama, karena kurangnya jumlah personil kepolisian dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, kepolisian sektor Pangalengan dari dulu selalu kekurangan personil, untuk itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum. Selanjutnya adalah melakukan patroli dan operasi upaya penegakan hukum. Kepolisian Polsek Pangalengan melakukan patroli rutin setiap hari. Patroli khususnya dititik beratkan terhadap daerah yang rawan dengan kejahatan dan jalanan yang sepi. Bukan hanya berpatroli saja, pihak kepolisian melakukan operasi pada hari libur dengan bekerja sama dengan aparatur tertentu seperti Satpol PP, Peramil, Dinmas. Yang selanjutnya adalah kendala pemberian perlindungan hukum oleh aparat kepolisian. Salah satu faktor adalah kurangnya pemahaman hukum terhadap masyarakat untuk melakukan pelaporan terhadap kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pihak kepolisian mengalami kendala dalam pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat dan selanjutnya melapor kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban. Kepolisian merupakan gerbang utama dan pertama dalam proses penegakan hukum. Korban kejahatan akan melapor atau mengadukan peristiwa pidana yang dialaminya kepada kepolisian.
Atas laporan atau pengaduan korban, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Korban kejahatan belum memperoleh perlindungan yang memadai dalam penegakan hukum pidana. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, dan antaranya sebagai berikut: faktor undang-undang dan kesadaran hukum korban. Kemudian, analisis identifikasi masalah yang kedua. Pihak kepolisian mencari agar masalah terhadap seseorang melakukan tindak kejahatan atau gejala-gejala kejahatan yang ada dalam masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2002 yang berisi mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang pertama, kejahatan dalam perspektif kriminologi berdasarkan sosiologis. Dalam hasil wawancara, pihak kepolisian melakukan kegiatan bersosialisasi kepada masyarakat agar menjaga keluarganya agar terjauh dari perbuatan melanggar hukum, dengan melakukan pengawasan dan pergaulan saat di luar rumah. Dengan rendahnya kebudayaan antara anggota keluarga dan masyarakat sehingga seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah faktor sosiologis. Karena adanya faktor pendorong keinginan perubahan sosial yang dialami oleh suatu masyarakat seringkali memunculkan masalah-masalah sosial. Contohnya adalah kesenjangan hidup, sehingga seseorang yang ingin memiliki barang mewah atau harta kekayaan dengan cara yang tidak wajar, antara lain dengan cara melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas. Yang kedua, kejahatan dalam perspektif kriminologi berdasarkan ekonomi. Berdasarkan data penelitian pada tabel kedua, kejahatan jalanan dengan banyak adalah pencurian dengan pencurian pemberatan atau pencurian dengan kekerasan. Seseorang melakukan kejahatan kebanyakan adalah karena faktor ekonomi. Masih banyak masyarakat yang ekonominya yang ditambah minimnya lapangan pekerjaan sehingga memicu timbulnya tindak kejahatan yang terjadi. Seseorang akan melakukan apa saja demi menyambung hidupnya, termasuk nekat menjadi penjahat dan dengan keterpaksa.